Sang landak Filipina, Onyx diturunkan. Harusnya kan ekspektasi, berarti kan sedikit lah ada kayak kesiapan untuk lawan sama Onyx Philippines. Tapi kan ternyata plot twist nih. Nah itu mungkin statement-statement yang biasa ditanyain ke player-player, kita fokus ke diri kita aja. Mungkin itu yang harus lagi dilakukan sama RRQ. Iya, fokus ke dalam diri sendiri dan jangan terlalu memikirkan harus menangin lane mungkin dengan terlalu overthink. Iya, harus fokus ke yaudah strategi apa yang udah kita siapin gitu loh. Tapi inilah dia, bagaimana strategi dari RRQ di game kedua. Indonesia semangatlah, bersatulah, dan kita akan terus mendukung, mengawal RRQ untuk bisa memenangkan match ini. Semangat sudah diberikan, kali ini RRQ harus berjuang untuk bisa membawa series ini ke game yang ketiga. Baxia sudah mereka dapatkan, namun lawannya Uranus ternyata dengan Jushin. Tapi Selena Ben. Yes, ya, benar. Akhirnya Selena Ben, tapi yang keluar ini hero yang cukup merepotkan hero-hero jarak dekat ya. Masih ada dengan Jushin untuk lantern flare-nya juga, dan bahkan Uranus ternyata menjadi salah satu pilihan setelah tadi memang di skip oleh Aurora Gaming. Jadi mungkin untuk target utama dari RRQ sendiri sekarang adalah memainkan Baxia ya, dengan siapapun yang bisa melakukan follow up. Tadi aku kira pengen bilang Kimi, bukan Kimi yang keluar, tapi langsung diambil Chow dan juga Moskov. Pick of play ya berarti ya. Kalau cowoknya memang bisa untuk ngebayang-bayangin Jushin. Dan untuk ngehantuin juga, dan ditambah ini mereka akhirnya berbeda dengan game pertama ya. Kayaknya yaudah kita main biasa aja guys. Moskov untuk Toy. Ya, maksudnya main ke fokus apa yang mungkin udah mereka siapin secara matang juga kan. Yang biasa juga mereka mainkan. Ya, tapi Angela diambil nih ya. Uranus Angela. Ya, besar kemungkinan apakah Uranusnya kembali akan ditaruh sebagai jungler gitu loh. Karena ini bisa menjadi salah satu combo dan juga cukup panjang dan lama untuk menumbangkan Uranus di turtle yang pertama pasti. Tapi harusnya mungkin iya ya di jungle, karena kalau bawa damage lagi untuk di jungle-nya lumayan bahaya kan. Ini Angela Rom kan harusnya. Atau tiba-tiba di flex lagi enggak sampai situ ya. Enggak, sebenarnya enggak sih. Enggak. Udah terlihat jelas ya, karena udah ada Jushin di situ. Jadi Angela Mid enggak. Tapi dengan bandnya Pakito, sekarang kita udah ngeliat Uranus ini hero yang sangat tebel. Ditambah dengan adanya Angela juga, Uranusnya makin tebel lagi. Jawaban apa nih yang mungkin bisa diberikan oleh RRQ? RRQ ya, mereka sebenarnya sudah punya satu jawaban Baxia. Baxia bisa motong kan untuk efek heal dari Angela juga, efek regen dari Uranus. Seharusnya ini nggak terlalu masalah untuk di awal-awal, cuman ya mereka harus main kompak juga. Kalau mereka ditabrak, mereka pastinya bisa dibalikin. Jadi damage yang dipegang oleh 3 hero dari Aurora Gaming untuk di awal-awal ini memang minimalis. Tapi kalau mereka kompak banget, akan sulit untuk bisa langsung di pick off. Dan Varsha sebagai follow up damage pick off-nya juga langsung ditutup. Plus Iritel ya, Iritel adalah salah satu god laner yang menurut aku paling cocok lah untuk combo sama Angela. Ya, nambahin movement juga kan, itu akan ngebuat pasif dari Iritelnya akan semakin cepat bertumbuh. Karena Uranus kan sebenarnya masih bisa di XP juga kan ini. Masih ada pilihan lah untuk Aurora Gaming. Dan lastnya Cici Angela juga tidak ingin diberikan. Bisa jadi combo nih ya. Enak kalau Angela gak punya target lebih dari satu. Tapi apakah ada kemungkinan Cloud buat mainin lane jauh, Cloud Purify? Auroranya. Iya, buat Aurora, buat si Gibum. Granger ya, oke. Secara untuk Aurora akan mencoba untuk mengajak main front to back nih berarti. Belum ada akses ya untuk bisa split push, dan tinggal dari RRQ-nya. Baxianya mau ke jungle kah? Atau EXP? Atau cowoknya yang EXP? Nah lo. Masih banyak, masih bisa kebuka pilihan-pilihan RRQ ini. Tapi dua hero terakhir ini nih, apakah mereka akan membuat line up mereka kuat? Berarti kurang apa nih Om? Untuk late game udah ada. Ya mungkin mid-nya kali dulu ya. Burst. Yif gak itu? Itu Lapo, ini Lapo dulu, maksudnya mid-nya bisa Yif juga kan? Oh ya bisa, ya itu dia Yif yang keluar untuk bisa nangkap juga dan memudahkan untuk menangkap Granger nanti di dalam ya. Yang memang harus menyimpan antara Rondo atau Flicker untuk keluar. All udah menunggu ini, berarti ini adalah line up yang begitu kuat untuk RRQ. Iya, cukup kuat sih menurut aku. Apa winning condition dengan 5 hero ini? Pick off-nya harus jalan juga, dan backline-nya harus diacak-acak nih sama Lapu-Lapu. Kalau bicara laning phase ya Yif bisa lah kalau lawan dengan Jushin juga ya. Void Crystal, range-nya lebih jauh. Dulu kan bisa dibilang kayak counter di laning-nya kan. Ya benar. Jadi sekarang kita udah gak perlu meragukan bagaimana mereka bisa mendapatkan laning phase-nya, karena dari hero yang dimiliki oleh RRQ udah sangat kuat.
Ditambah dengan Benedetta. Aku berpikir memang butuh EXP damage sih. Pakita udah nggak ada, so Benedetta. Ya, Benedetta yang diambil juga lumayan resiko sebenarnya. Aku suka banget juga untuk dari Aurora sendiri nih ya. Kalau secara draftnya memang mereka cukup beresiko, tapi mereka bisa dapetin kalau memang ini Benedettanya gak ada yang stopin. Oke, kita harus yakin kalau RRQ bisa membawa game ini kepada game ketiga. Mari kita bersatu dan sambutlah game kedua bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, mari kita bersatu menjadi satu untuk seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Ramaikan kolom komentar, buktikan ke seluruh dunia kalau komunitas sobat Mobile Legends Indonesia family friendly. Yap, itu dia. Lagi-lagi ya diingatkan ya, mendukung bukan berhati menghina tim lain. Jadi kalian fokus dukung aja udah, nggak usah lah pakai menghujat tim lain. Oke, ini dia penentuannya Ji. Yes, betul banget. RRQ akan mengejarkah dengan satu sama terlebih dahulu dan membalikan keadaan mungkin nanti, atau akan turun ke Lord Record. Oke, tentunya masih ada chance game 3 Israel tentunya. Masih ada kesempatan. So, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke dalam Lane of Dawn. TNZ harus menggunakan Uranus dengan banyaknya burst yang bisa dikeluarkan oleh tim RRQ dan adanya Baxia di depan mata. Harusnya power dari Uranus ini tidak terlalu bisa power. Iya ya, gue suka sih untuk Baxia lawan Uranusnya ya. Dan ini udah di-setting dari awal sebetulnya. Tapi lagi-lagi nih untuk follow up dari ya Idok, dia butuh banget item. Dia Rosa, gak ada mana, bakal coba dipukul ke arah belakang. TNC Sakratul Maut akan ke arah First Blood, dibalaskan dengan sebelumnya dan First Blood di tangan dari Riz. Para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini mereka kebingungan. Oke. Berbanding terbalik dengan game 1. Tapi ya tetap Benedetta ya sakit sekali nih dari Lunar. Ini cara memenangkan laning, tapi itu dia Baxia Shield udah Bakal coba ditangkap dan satu moment kill kembali didapatkan oleh Susujin responsif yang sangat luar biasa karena bottom lane membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kembali berhasil mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di menit yang pertama. Oke, kita bahas sedikit di Emblem. Sempat ada juga kan tadi di match pertama, match up antara Moskov versus Granger. Ya pasti akan menang Moskov dari emblemnya. Ada Regen Hybrid yang memang itu bagus banget untuk sustain di laning. Tapi untuk Granger sendiri dia punya Apex 47 almost take down dan Flicker dikeluarkan untuk defensif. Ini dia kemampuan yang bisa dibilang cukup kuat dengan clear minion di tengah. Rotasinya jadi bebas, jadi enak. Walaupun Rins memang tidak punya power mana yang cukup ya. Tapi cukup dengan adanya Idok di depan sana, mereka sudah tahu cara nge-clear dengan baik dan cepat. Tapi Susujin menabrak di mana kondisi dari sosok Benedetta mencoba untuk bertahan hidup dengan tidak adanya alat kemana flow dan pakai Tyrant. Dia tahu Apex 47 juga memiliki Flicker. Brave Factors yang sangat berani, walaupun harus menghentikan nyawanya di tengah sana. Tapi dengan 2 poin kill yang didapatkan para pasukan dari tim Aurora Gaming, harusnya RRQ berhasil mendapatkan turtle-nya. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. TNC terlebih dahulu biar retribution-nya free. Tidak ada kontes dan bahkan no power of retribution. Mundur ke belakang. Lunar tidak memiliki item vulnerable yang harusnya memastikan dari Susujin bisa melakukan sedikit counter dan take over terhadap purple-nya. Wih, ini dapat dong purple-nya. Untungnya berganda, tapi lihat Dairon siap untuk melakukan backup. Yes, Susujin sengaja di depan sana. Dairon nggak mau nunjukin batang hidungnya. Biarkan masuk terlebih dahulu dan pasukan RRQ 1700 gold difference. Ini dia sang raja yang kita tunggu-tunggu. 1700 gold di menit 2, bahkan hampir menit ketiga. Keunggulan yang sangat terlihat nyata. Bahkan Lunar, dia belum sampai di level keempat. Wow, ini experience yang under level banget sebetulnya. Bahkan tinggalan 2 level, tapi ya gak bakal lama juga sih. Karena ngelihat dari Dairon juga ya, lapu-lapu dia akan bermain agresif. Cuma ya gue mengkhawatirkan ke arah mid game ya Ji, tetap Nggak masalah. Way of Dragon yang gak ada follow. Ya tapi ini mereka masih punya DPS yang cukup harusnya kalau ngomongin dari Dairon. Selama ada Dairon juga melakukan rotasi dengan cepat. Karena kalau Dairon terlalu lama di laning ini juga nggak terlalu baik dengan adanya Benedetta sebagai head to headnya. Itu yang gue permasalahkan nih. Apakah Dairon mau ngebuka Brave Factor? Oke, tidak mau terlalu terburu-buru, tapi nampaknya para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka udah mulai sadar. Dari tim RRQ nggak bisa ditabrak. Rosa menjadi target utama. TNC bakal coba ditendang. Apakah Idok berhasil melakukan duel Dragon? Tapi keras banget loh Susujin. Masih aman ya. Masih cuma poke damage aja. Nah ini yang gue maksud tadi nih. Kalau TNC-nya kena Way of Dragon pun nggak akan tumbang. Dan Aurora Gaming sama sekali tidak ada yang pakai Purify. Ini kayaknya bisa dibilang salah satu chance dari RRQ yang sangat besar untuk tinggal pilih cap-cip-cip siapapun yang bakal dia makan. Tapi sorry itu Seiji, gue setuju tanpa Purify. Biarkanlah kena Way of Dragon. Ya karena itu tadi seperti di game sebelumnya, gak ada follow, siapa yang mau tembak? Kena Way of Dragon dipukulin toy gitu. Mungkin kalau nanti udah jadi item ya, kalau nanti udah masuk di menit-menit 14 dengan udah pada full item ya. Tapi kalau digantikan sama Dairon di awal menurut gue gak fair.
Kenapa? Karena Dairen dia akan lompat dan mencari targetnya sendiri. Tapi Rosa di depan sana menjadi satu sosok yang sangat kuat untuk melakukan metal detector dan mencari di mana keberadaan dari tim RRQ lainnya. Reigns akan coba di zoning out. Lunar telah melakukan rotasi clear minion cepat, mungkin akan mereka lakukan, tapi satu turtle kembali mereka dapatkan dengan sangat baik, menimbulkan gold yang tinggi. Mungkin mereka tidak memiliki burst damage, tapi dengan adanya Toy yang punya power maksimal, ini bisa pengganti untuk damage tersebut. Lumayan nih, atasnya juga langsung plating ya dari Toy dan ditabrak Apex. Ditutup. Enggak, hanya Ditutup di bait jalannya, aja. ditutup, Oke. full plating. Dan mulai berkumpul ya di arah river, ternyata targetnya TNG bukan target yang pas sih. Apalagi ada Hurt Guard. Gak ada Tapi Brave Fighters juga. Gak ada Brave Fighters, dan ini Dairen harusnya dia sadar kalau dia nggak bisa fight lagi dengan tidak adanya Brave Fighters. Lepaskan midnya, kontrol bottomnya terlebih dahulu, Lim. Iya. Balik farming lagi ya. Ingat, dari winning conditionnya RRQ ini bukan pick off. Karena pick offnya mereka nggak akan berjalan dengan mulus. Midnya DPS, goldnya juga DPS. Jadi gimana caranya winning conditionnya kebuka, tercipta? Ya udah, menangin lane-nya masing-masing. Karena tujuan dari pick dari Rins misalkan dia pakai Yif itu karena match up sama Yif. Terus kayak ada Sesujin juga anti regennya. Jadi udahlah, fokus aja untuk farming dulu, menangin gold sejauh mungkin. Nantinya gold itu bisa dijadikan item yang membuat follow up damage-nya cukup. Ya, itu sudah mereka lakukan kali ini. Udah ada Sky Pister juga dari Sigi Boom, udah mulai harus diperhatikan. Para pasukan dari tim RRQ, front to back-nya nggak boleh terlalu babar. Tidak boleh terlalu ada pertukaran yang maksimal. Tidak boleh ada satu buah pertukaran yang tidak worth it. Tapi The Way of Striker menuju ke arah Lunar. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aurora Gaming berhasil melakukan sedikit covering up. Dengan flicker for defensive, TNC memilih mundur ke arah belakang. Sword skill yang keluar tanpa ada flicker ini masih worth it untuk kehilangan momentum tadi. Betul. Rosa bisa jadi next target ya. Yes, Mungkin di daerah Turtle nantinya, atau ada invade jungle lagi yang dilakukan oleh RRQ. Yang pasti gold mereka sekarang unggul dan keunggulannya naik terus. TNC kebingungan kali ini, berbeda dengan sebelumnya. Biasanya dia bermain dengan hero yang bisa nge-carry, Bisa farming. bisa farming, mainin laning jauh. Sekarang TNC hero yang jalan kaki. Pakai Uranus. Bahkan Ya. kita lihat dia nggak bisa berjalan cukup maksimal. Benar-benar damage-nya nggak terasa, keras juga enggak. Tapi ya hati-hati di mid game-nya sih. Mobilitasnya itu loh yang susah. Tapi Lunar Petrify. Petrify yang sangat mahal dipancing Idok. Dan buat aku tadi ngelihat kayaknya Idok juga nggak mau The Way of Dragon sih. Iya, Karena mati dong. dia tahu masih ada an Iron Eye. Dan Idok pun tahu Ji, ini nggak bisa ada follow up. Iya, itu dia. Kita lihat Rosa tidak ada flicker. Informasi didapatkan menuju ke arah TNC. Idong mencoba mencari target di mana berada Sigi Boom. Itu Tapi dia. nampaknya perpasukan dari tim Aurora Gaming hanya terzoning out saja. Oh, Crimson Beacon trigger Idong again and again. Kembali berhasil melakukan trigger tanpa ada effort. Itu dia yang kita tunggu-tunggu. Bahkan kalau misalkan bisa ngomong, Setsujin akan bilang, rasakan yang tadi saya rasakan. Dilompatin lapu-lapu pakai Uranus. Gak kuat, gak nahan. Apalagi item awalnya brute force kan. Kalau dia mungkin Dreadnought jadi anti kuiras masih ketahan dari lapu. Rasakan kesakitanku. Yang tadi Oke. Tapi Toy one by situation di arah bottom lane. Dia mencoba untuk melakukan sedikit clear minion terlebih dahulu. Memang kalau ngomongin poking nggak bisa dilawan ini. Ngomongin Granger sakit, bro. benar. Tapi ada range, tenang. Range juga punya range yang lumayan jauh. Sementara Purple Buff mulai di-invade lagi. Ada TNC masuk lebih dalam lagi. Jangan dilupakan. Langsung ada Dairen. Ini dia lapu-lapu. Langsung berhasil mendapatkan damage yang sangat besar. Tapi nampaknya Brave Fighters sekarang belakang adalah pilihan yang sangat baik. Dengan harga sudah mulai masuk karena pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka kembali kehilangan source of team fight mereka. Ya, Kehilangan harga untuk Aurora Gaming itu penting loh. Makanya, dan sekarang Konser mereka Gaming, ready. Sigi Boom. Wow! Prediction yang sangat baik dari Sigi Boom, berhasil menghindari damage yang diberikan, dan Idok kali ini harus kehilangan flickernya. Finally flickernya kehilangan tanpa ada pertukaran sama sekali. Vector Final Blow. Lalu Tovan Blow masih ada Petrify di depan sana. Mungkin Lunar kalau tadi nyangkut di ujung akan bisa mendapatkan satu poin kill atas Toy. Tapi ternyata enggak sampai sama sekali damage dari Tovan Blow ya. Masih belum bisa ya. Sementara Setsujin, Retribution Spell of Distraction. masih aman. Jangan lupa ya, ketika dari tank jungle pakai Bloody Retribution itu sakit loh. Sakit itu anggapannya kayak tambahan satu skill yang damage-nya juga lumayan. Sementara TNZ, ya dia sama pakai Bloody Retribution juga, cuma dia kalah level, kalah darah. Jadi membuat mau nggak mau dia kalah akan gold. pegang landing jauh dulu tadi. Kalah gold juga membuatnya sulit banget untuk bisa bertahan. 6.000 gold sih. Ini perbedaan yang terasa sekali. Bahkan lihat dari itemnya, Trinity Toy masuk di under menit 9. Biasanya 9.30 normal, tapi Toy dikejar.
Bakal coba dimakan Lunar, bahkan Altovana Blow hanya di depan mata. Hanya ada bayangan saja tapi tidak ada Altovana Blow. Apex 47 udah terkena sedikit damage. Idol memberikan sedikit vision reward manipulation dibuka untuk menutup jalan para pasukan dari tim Aurora Gaming untuk masuk ke arah Powerful Buff. TNG dengan retributionnya, pertukarannya akan dengan ada award. Flicker ke arah belakang for defensive well after getting on point, tapi tanpa ada following up damage yang cukup tidak baik dan Rizya disondingkan terlalu jauh. Saya mencoba untuk menyelamatkan dia. Rosa harus ter-take down. Rizya masih bisa selamat. 3 pemain dari tim Aurora Gaming ter-take down. A free load untuk permasukan dari tim RRQ. Itu dia. Cara untuk follow up gimana, yaitu salah satunya pilihan dari RRQ adalah perbanyak goldnya. Gimana cara mereka unggul dari itemnya, maka siapapun yang 2F Dragon bisa tuh. Oh, wait. Tapi kayaknya udah mulai harus diperhatikan. Beberapa kali kita lihat ada Lord yang kecuri. Iya, Jadi dengan kayaknya- Moskov lah, dengan apalah tiba-tiba kayaknya boleh sih untuk Lord lebih disikir lagi aja gitu ya. Lebih pasti aja dulu. mau kata ngebuang retri kayak apa kek, yang penting aman dulu lah. Karena pertukarannya nggak bakal cukup adil kalau misalnya nahan retri buat purple atau objektif lainnya dan Lordnya kecuri. Makanya Itu nggak bakal adil banget. itu kemarin kita udah lihat kejadiannya kan. Terlalu Apalagi itu banyak, terlalu RRQ juga, RRQ juga. Iya, terlalu. Makanya hati-hati nih, nggak boleh sembarangan untuk Lordnya. Dan ya kita akan melihat nih seperti apa using Lord dari RRQ. 8.000 gold Lunar coba untuk ditabrak tapi masih aman, masih terlalu jauh. Mereka akan fokus untuk 3 lane dulu, tapi lihat dipotong bawahnya. Dipotong bawahnya sama Tianzi, mungkin akan cukup lama para pasukan dari tim Aurora Gaming. Kali ini mereka juga standby Sigi Boom. Gak mau tahu terburu-buru, yang dipastikan adalah Holy Defense di arah top lane pecah. Itu target utama mereka. Walaupun lihat Dairon benar-benar membuat TNZ kesulitan di arah bottom lane. Memang untuk numbangin kartu TNZ agak cukup sulit. Tapi lihat seberapa banyak waktu yang diberikan. Bahkan Hearted pun sudah sampai masuk ke arah bottom lane. Menandakan team fight mereka dengan Lord, dengan minion yang ada di arah top lane ini bisa maksimal. Oke, pasif dari best turret di arah mid lane udah ke trigger nih. Puff. Nah, Tapi pasti top lane target utamanya. Kalau dia ke arah mid lane ini bahaya. Dan lihat Dairon betapa sulitnya TNC itu bisa pulang. Console Gaming bersama dengan Real Manipulation dan Altovana Blow. The Way of Dragon memang masuk, tapi nampaknya Aido gak terlalu maksimal bisa di following up. Dengan para pasukan dari tim Aurora Gaming di depan sana, para pasukan dari tim RRQ fokus ke arah turret. Toy dengan fokus mereka berhasil mendapatkan, dan lihat apa yang dilakukan TNC. Gak ada yang bisa dilakukan. Dia cuma bermain di depan sana dan Dairon akan membayang-bayangi seakan-akan hantu yang tidak bisa hilang. tapi ya ini pilihan sih, jujurnya ini pilihan. Kenapa? Karena TNZ ya dia bisa mundur, cuma sekarang dia masuk ke dalam base. Oke. Dan lihat apa yang dilakukan oleh TNZ. Bakal coba di commit hilang, udah nggak ada jalan untuk pulang lagi. Tapi ya memang sih dia jalan ke belakang tadi. Gua rasa daripada dia ke dalam ya, dia lari ke belakang tuh punya chance selamat yang lebih tinggi dan chance buying time juga yang lebih tinggi. Itulah yang gue bilang, Uranus nggak sekeras itu juga kok. Walaupun di jungle dia menang level nih. Item itu bukan item core defense soalnya, dia item-item yang terbilang ada bantuan untuk damage-nya juga kayak Brute Force, Oracle yang bantuan untuk Regen. Nggak bikin dia keras dari reward. Oh my god. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka terus meninggal kembali. Susujin membuka badan. Dan itu dia. Dengan box yang terlalu kuat, mereka tidak bisa terobos lebih dalam. Siki Boom sekalipun mau punya Sky Piercer gak ada gunanya karena belum aktif. Iya, masih 0-0-0 ya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu nih. Pressure dari sang raja 10.000 gold di menit yang ke-12. Ini membalikan keadaan dengan sama persis Ini dari dia. game sebelumnya. Sang raja ngamuk ketika Itu di dia. game pertama mereka benar-benar dilulantakan. Seperti satu tim yang tiada artinya di depan Aurora Gaming. Makanya pick Uranus sama dengan under pressure mungkin. Tapi ya Lord muncul, dari segi item udah kelihatan nih. Hampir full item dari Toy, satu lagi. Udah Malefic dia. Iya pasti malah Gun. Menutup karena Lunar, 9 for 9 tapi ditutup dengan duel Petrify. Dragon, tapi nampaknya Petrify Game Saturday for Design. Dan top lane Toy bersama dengan ada Dairon, kombinasi yang sangat kuat, mencoba mendapatkan Lasel terlebih dahulu, tapi lihat ini dia Toy dengan duel Dragon dengan on point. Nido berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Aurora Gaming dengan Siki Boom. Tidak ada jalan pulang, nowhere to run. Nanti bisa di pop up para pasukan dari tim RRQ. Besha. Sekarang PSK melihat apa yang terjadi, mencoba melakukan team fight dan free hit dari seorang Toy. Tidak following up damage dan RRQ. Oh, no minion, no minion. Kehilangan minionnya. Mereka juga hampir kehilangan Tyrant. Apakah mereka mampu bisa bertahan dengan adanya minion yang udah mulai bergerak menuju ke arah top lane? Fokus ke arah Rosa, ter-take down, dan ini bencana untuk Aurora Gaming. RRQ take the game 2 menuju game ketiga. Harapan knockout dari atas masih ada. Satu sama kali ini mengejar sang raja, membuktikan lagi-lagi mereka adalah kekuatan yang gak bisa dikalahkan dengan mudah. Ya, kita akan lihat di game ketiga seperti apa strategi yang sudah disiapkan. Dan ya, ingat, mendukung bukan merendahkan tim lain. Yes, tentunya
Kolom komentar, semangatin tim favorit kalian, tim Indonesia, Sobude Clara Monsar, take it away. Yes, di sini kita semua tentu melihat bahwa RRQ menunjukkan taringnya. Mereka berhasil menundukkan Aurora dengan one-sided game. Mereka membuat Aurora tak berkutik. Yap. Membalaskan kekalahan di game yang pertama juga ya. Dan Aurora punya pekerjaan rumah yang sama sebenarnya. Damage yang tidak dimiliki oleh mereka. Dan bahkan di early game yang ternyata Aurora Gaming mereka memaksakan juga untuk masuk, untuk berusaha dapetin advantage kecil di sana yang ternyata mereka dipunish semuanya. Dan banyak banget sih yang ngebuat dari Aurora ini harus transisi kan. Kayak TNZ yang akhirnya main tank jungler. Terus juga vision yang cukup minim karena pakai Chusin dan roamernya Angela. Jadi kayak di game ini Aurora banyak banget PR dan RRQ memanfaatkan hal itu dengan sangat-sangat baik. Ya, transisi ya ini mungkin dari Assassin 4 game berturut-turut buat TNC. Tiba-tiba jadi Uranus Jungle juga kaget. Selena Ben Isiki. Iya. Dan iya, Nah. tanpa Selena, mereka ternyata agak sedikit kewalahan dan kebingungan. Dan TNC ketika dia nggak pakai hero yang make a play, hero-hero yang bisa kasih damage dari awal, ternyata juga killnya 0. Iya.